Halo adik-adik, apa kabar? Nah, jika di sini ya kita punya pecahan. Nah, di sini kita dapat bedakan ya, pecahan di sini bentuknya ada dua macam ya. Yang pertama adalah pecahan biasa ya. Yang kedua ada namanya pecahan campuran ya. Bentuknya di sini kalau pecahan biasa, nah sebagai contoh di sini ya, kita bisa tulis di sini yaitu bentuknya seperti biasa ya, ada penyebut dan ada pembilang. Nah, misalkan kita punya contoh adalah 1/2 ya. Di sini terdiri ya dari pembilang yaitu yang ada di atas di sini. Pembilang. Kemudian ada penyebut yaitu pada bagian bawahnya. Nah, kemudian di sini kalau pecahan campuran ya, di sini bentuknya akan lain sedikit ya, tidak sama seperti pecahan biasa, makanya dibedakan jadi jenis yang kedua ya. Nah, di sini kita punya bentuknya, misalkan di sini 3, 1/2 seperti ini ya. Bagaimanapun di sini dia terdiri dari pecahan biasa juga, yang mana di sini juga merupakan pembilang dan penyebut ya. Nah, kemudian yang angka satuannya juga ada ya, di sini kita sebut sebagai angka bulat ya. Karena tidak ada pecahannya ya, kita tulis sebagai angka bulat. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita ingin mengubah bentuk pecahan campuran di sini menjadi bentuk pecahan biasa, di sini kita dapat ya, misalkan kita punya 3,5 di sini ya, maka kita dapat kalikan dulu yaitu angka bulat yang ada pada pecahan campuran di sini dengan penyebutnya. Jadi 3 akan dikalikan dengan 2, kemudian nanti akan ditambahkan dengan pembilangnya dan tetap dibagi dengan 2. Sehingga kita punya di sini 3 kali 2 yaitu adalah 6 dan ditambahkan 1, kemudian dibagi 2 sehingga kita dapatkan di sini yaitu 7/2 bentuk biasanya ya. Nah, kemudian kalau di sini kita punya soal ya, ibu membeli 3 potong kue. Kue ini akan dibagikan kepada Andi, Budi, dan Cita. Jadi kita tulis nama depannya saja ya, yaitu A, B, dan C ya. Jadi kita punya Andi, Budi, dan Cita ya, diberi kue oleh ibu. Nah, di sini Andi mendapatkan bagian yaitu 4/5 bagian ya. Jadi kita tulis begini ya. Di sini 4/5. Kemudian di sini Cita mendapatkan bagian 4/3 ya, 4/3. Nah, di sini adalah dari ibu ya, dari ibu. Nah, kemudian di sini ayah juga membeli kue. Nah, dibagikan rata ke 3 anaknya ini juga. Jadi kita tulis di sini ayah ya. Nah, di sini begini. Dibagikan rata di sini 4 potong kue ya. Nah, sehingga di sini masing-masing akan mendapatkan yaitu bagiannya adalah 4/3 karena ada 4 potong kue untuk 3 orang anak. Jadi kita bisa tulis ya di sini untuk Andi 4/3, untuk Budi juga 4/3 ya kan. Dan kemudian Cita juga 4/3. Nah, di sini tanyakan yaitu berapakah bagian yang diterima oleh Budi. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau untuk Budi memang untuk yang potongan kue dari ibu, dia belum diketahui ya hasilnya di sini, berapa potong yang dia dapatkan. Nah, kita bisa tulis begini ya, masing-masing jatahnya ya, karena dapat kue dari ibu dan ayah ya kan. Nah, sehingga untuk menghitung jatah yang dimiliki oleh Budi di sini ya, kita akan menjumlahkan yaitu kue yang dia terima dari ibu dan dari ayah. Jadi di sini Budi ya. Nah, caranya di sini ibu tadi membeli 3 potong kue ya kan. Berarti 3 potong kue untuk satu anaknya. Nah, berarti kita punya yaitu 3 dikurangi dengan 4/5 karena sudah diambil Andi, dan dikurangi dengan 4/3 karena sudah diambil Cita ya. Nah, di sini ditambahkan dengan 4/3 karena kue dari ayah ya kan. Nah, kemudian di sini ya, karena di sini hanya ada penjumlahan dan pengurangan, jadi kita bisa buka
kurungnya. Jadi kita punya 3 dikurangi 4/5, ya kan, dikurangi 4/3 ditambah 4/3. Nah, di sini kita bisa hapus ya nilainya, karena negatif di sini ada 4/3 ditambah dengan 4/3, hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita hanya punya 3 dikurangi 4/5. Nah, di sini kita dapat jadikan 3 di sini menjadi per 5 juga, ya kan. Bentuknya menjadi 15, ya kan. Karena 15/5 adalah 3 ya. Nah, dikurangi di sini 4 ya, begini, ya kan. Nah, sehingga kita punya yaitu 11/5, atau kita dapatkan di sini ya, bentuk pecahan campurannya adalah 2, 1/5. Nah, ini adalah kue yang didapatkan oleh Budi, yaitu dari ayah dan ibu. Nah, paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.